Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada saat malam ini kita akan bersama-sama masuk dalam pendalaman Alkitab kita bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Lindra. Sebelumnya kita akan memulai dan mengawali pendalaman Alkitab. Malam ini kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Pada malam ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang daripada Tuhan. Pada saat ini kami juga berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong kami, yang menuntun hati kami dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami maksud dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kemurahan-Mu Engkau singkapkan kepada kami, kepada hati kami yang sederhana dan pikiran kami yang terbatas ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah pengurapan yang daripada Tuhan saja yang bekerja atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pendalaman Alkitab ini dan setiap kami yang mendengar boleh dapat semakin memahami dan mengerti dan semakin mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan singkapkan kepada kami. Kami menyerahkan dan membuka pendalaman Alkitab pada malam yang indah ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Pak Lindra. Selamat petang. Petang hari ini kita lanjutkan dari introduksi yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu ya.
Pada minggu ini kita teruskan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-25. Kita mau membagi di dalam dua bagian. Kalau di dalam LAI, saudara perhatikan, di sini ada dua, yaitu pertama mengenai perikop pertama mengenai pendahuluan, lalu perikop yang kedua pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. The birth of John the Baptist foretold, dengan diberitakan mengenai pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan saya kira kita langsung aja. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 4. Minggu lalu sudah banyak dibahas ya, kita mau review lagi. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, di sini kita minggu lalu telah mempelajari. Dia dikatakan di dalam Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kalau kita perhatikan di sini, Lukas menulis sangat teliti sekali. Di dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam Yunani, maka waktu kita membaca Lukas, itu merupakan suatu tulisan yang baik secara grammarnya maupun vocabulary, itu sangat baik sekali. Dan seringkali orang mengatakan adalah yang terbaik, bahkan dikatakan terbaik di dalam perjanjian baru. Nah, kembali kita masih ingat minggu lalu. Di sini ada dibedakan antara Demas dan Lukas. Demas waktu melayani Tuhan, dia ada pengaruh daripada sekelilingnya, yaitu pada dunia ini. Akhirnya dia itu meninggalkan pelayanannya. Tapi sebaliknya kita perhatikan Lukas. Posisi Lukas sebagai seorang tabib atau yang dikatakan sebagai seorang dokter. Mau gak mau pasti posisi ini cukup baik. Walaupun di dalam beberapa penafsiran dikatakan dia bekerja di bawah Theophilus. Tapi tetap dia merupakan orang yang terpelajar. Kondisi saat itu seorang dokter pasti mempunyai suatu income yang jauh lebih baik. Dan lagi seperti saya utarakan minggu lalu ya. Jadi latar belakang daripada dokter, seringkali mereka itu ada beberapa dokter memang baik. Tapi kita tetap harus ingat bahwa seringkali para dokter ini lebih memikirkan posisi mereka, diri mereka. Sehingga gak mungkin kamu mau
berhubungan dengan mereka tanpa memberikan suatu imbalan tertentu kepada para dokter. Lalu yang kedua kita lihat, seringkali dokter itu ada pendapat mengenai apa? Time is money. Sehingga waktu mereka itu diperlakukan dengan teliti sekali. Bahkan saudara waktu melihat mereka mempunyai suatu kesamaan. Yaitu waktu menulis resep itu singkat-singkat sekali. Sehingga waktu itu sungguh-sungguh diperhatikan. Dan dengan saudara lihat tulisan-tulisan mereka itu apa? Seringkali sulit dibaca. Yang bisa dibaca adalah melalui apoteker. Tapi dari kondisi yang seperti itu mau ditinggalkan oleh Lukas. Dia justru pilihannya apa? Sebagai seorang pelayan yang setia. Dan dia di sini dikatakan penting sekali yaitu melakukan apa? Saksi mata dan pelayan firman. Jadi dikatakan sebagai eyewitnesses and servants of the word. Sehingga dia cari orang-orang yang sebagai saksi-saksi dan pelayan firman. Saksi mata itu penting sekali. Sehingga dia memperoleh berita, catatan-catatan itu adalah dari sumber yang sangat reliable, sangat dapat dipercaya. Poin ini penting sekali. Maka minggu lalu kita ada nyinggung ya. Kamu jangan cuma saksi mata. Hari ini kita baguslah ada saksi mata. Tapi waktu engkau saksi mata, waktu engkau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat, benarkah engkau bukan hanya sekedar sebagai saksi mata, tapi engkau menjadi pelayan Tuhan yang setia. Sehingga orang-orang yang seperti ini sangat reliable sekali. Nah, dia bukan cuma 2 poin ini. Dia dikatakan mau diberitahukan kepada Theophilus, yaitu yang pas ayat 3 sudah lihat. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa, maka dikatakan dia sebagai sejarawan maupun sebagai penulis Alkitab yang sangat teliti. Itu adalah Dr. Lukas ini. Dia katakan carefully investigated everything from the beginning. Menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya. Dia coba lihat. Hari ini kita sudah mengikuti sebagai saksi yang setia. Terus kita memperoleh resources dari sumber yang baik. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang langsung daripada Alkitab. Oke, itu sudah baik. Kita saksi mati apa? Kita mau mendengarkan beberapa khotbah yang sungguh bisa menguatkan iman kita. Lalu juga lihat, kita mau melayani. Sampai di sana tidak cukup. Seringkali kita gagal, mengapa? Improvement itu sangat pelan sekali. Karena kita seringkali meniadakan hal yang penting. Kita jarang sekali mau menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya. Carefully investigated everything from the beginning. Nah, poin ini penting. Hari ini kita coba sebelum Bible study, kita benar ada siap menyelidiki segala sesuatu. Beberapa buku tafsiran sudah kita baca, sudah kita renungkan. Sesudah kita renungkan, benar bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan selalu kembali lagi, waktu kita belajar, waktu kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, ada suatu poin yang penting, yaitu engkau percuma kalau engkau cuma pandai mengisi otakmu ya, supaya semua katakan kamu bagus. Tapi yang lebih dari itu ada suatu pelayanan.
Jadi pelayanan ini bukan asal pelayanan. Engkau memberitakan, bukan asal kamu memberitakan. Tapi kamu pasti harus apa? Menyelidiki dengan saksama. Poinmu itu hati-hati sekali. Maka waktu kita belajar di dalam Bible study selalu ada. Dikatakan what it meant. Apa? Itu mau apa ceritanya di sana? Kamu sungguh-sungguh pelajari di sana. Termasuk hari ini waktu kita diberi tugas untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Pelayanan mimbar. Kamu tidak bisa sembarangan di sana. Kita lihat seringkali topik itu sulit. Ya, topik seperti hari ini punya. Ya, di minggu ini yang dikatakan bermacam-macam karunia. Apa itu? Kamu tidak mungkin langsung mengutarakan demikian, kamu tidak mengerti apa arti daripada karunia, apa pentingnya karunia. Pasti kamu harus menyelidiki satu persatu. Jadi ada beberapa poin yang tadi sampai saksi mata, pelayan firman, menyelidiki segala sesuatu dari mulainya. Terus ini ada suatu, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Nah ini lihat. Dia melakukan penyelidikan. Hari ini kita itu mau bikin itu apa? Acak-acakan. Waktu kita di dalam Bible study, waktu kita menguraikan. Apalagi kesulitan kita ini harus diakui, yaitu mengenai verse by verse study Bible. Di dalam verse by verse study Bible, saudara lihat, saudara tidak bisa langsung mau seenaknya sendiri. Itu pasti dilihat secara teraturnya apa? Sequence. Sehingga kalau saya kebetulan dari orang teknik ya, itu waktu membuat, itu seringkali mengikuti sistem Dr. Lukas ini. Dokter umumnya sekali apa? Dia sering mau tahu gejala penyakit, terus mau menyembuhkan, pasti dia cari dulu sebab-sebabnya apa. Gejalanya, kita waktu pergi ada gejalanya apa, keluhannya apa. Dia dicatati semua, satu-satu. Ya tahu sudah berapa hari panasnya, terus ada, mulai lihat sejarahnya apa. Dari turunan ada pernah mengalami seperti ini atau enggak. Banyak yang ditanyai di sini. Terus dia dibikin, ini dasarnya. Sehingga perlu suatu prescription. Resepnya itu seperti itu. Itu Lukas. Nah kita termasuk orang teknik atau sebagai pelayan Tuhan. Kamu pasti tidak ada mungkin waktu kamu belajar sesuatu, kamu mau mengajar. Mengajar itu apa? Memberikan suatu penyelesaian kepada jemaat. Loh kamu bagaimana bisa memberikan suatu penyelesaian itu? Mengatasi masalah itu bagaimana? Kita cuma membaca, terus kamu langsung jelaskan. Tapi kamu tidak ada, ini apa? Kebutuhan daripada jemaat itu apa? Mengapa kamu menyelidiki kebutuhan-kebutuhan mereka? Kebutuhan-kebutuhan daripada jemaat itu sesungguhnya apa? Akhirnya kamu pasti ada suatu solution. Jadi pemecahannya itu bagaimana? Sehingga kamu tidak asal nulis gitu. Pasti kamu lagi asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah teratur ini penting sekali. Kamu tidak bisa loncat-loncat semaumu sendiri. Ini kita harus belajar daripada Lukas. Sejarah itu pasti mengikuti kronologisnya. Kejadiannya ini apa, waktunya kapan, itu harus teliti. Sehingga waktu kamu menyelesaikan sesuatu, waktu kamu membicarakan, waktu kamu menguraikan segala sesuatu, terutama nanti kita lihat di dalam penguraian mengenai Lukas. Lukas itu telitinya di sana. Kamu tidak bisa langsung mau ditoncat gini. Maka seringkali kelemahan kita ini, kamu tidak bisa teratur, terus kamu merasa
siapa? Mau didengar jemaat. Supaya jemaat melihat kamu, wah kamu itu bagus kamu. Hebat itu. Hebatnya apa? Tahu macam-macam ayat. Kamu mulai ngambil dari mulai Kejadian sampai Wahyu, ada ini. Lu terus teraturnya gimana? Lu kamu diam-diam sampai loncat terlalu jauh. Lu kalau ada hubungannya nggak apa-apa. Kita ini tidak ada hubungan, tidak ada teraturnya. Jadi kelemahan kita ini di dalam menyusun khotbah atau di dalam Bible study ini mengalami kesulitannya di sana. Kamu sudah mengabaikan keteraturannya itu. Sequence-nya tidak ada. Kamu mau loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Terus tujuanmu apa? Tujuanmu itu bukan pemberitaan. Tujuanmu ada dua kemungkinan. Kembali lagi waktu minggu lalu. Kamu selalu mau memperoleh suatu karunia mengenai dikatakan message of knowledge. Jadi berita pengetahuan. Oke, pengetahuan itu penting. Tapi pengetahuan itu pun tetap ada suatu sequence-nya. Kamu lihat pasti ada urutnya apa. Ya. Nah, bagaimana terus ada lagi yang dikatakan message of wisdom. Jadi berita hikmat itu penting sekali. Itu semua adalah karunia daripada Tuhan. Maka Lukas melakukan dengan teliti. Ya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini penting sekali. So that you may know the certainty of the things you have been taught. Hari ini kita ini sampai lupa. Terus kita ini sulit untuk mengerti. Sampai sesudah kita belajar Matius, Markus, sekarang Lukas lagi. Seringkali apa? Kok kita bisa lupa? Saudara mesti tanya toh. Kamu tidak ada certain. Tidak ada suatu kepastian. Kalau tidak mungkin toh segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Loh kamu udah nganggap itu benar ya apa? Kamu kalau menerima sesuatu itu bukan dengan kesungguhan, dengan suatu hal yang benar di sini, the things you have been taught, so that you know the certainty of the things you have been taught. Jadi mau dikatakan apa? Kamu sudah diajar. Diajar baik. Pengajaran itu penting-penting. Loh tapi kamu tuh tidak yakin sing diajar kamu itu benar ya gimana? Kamu kalau tidak ada certainty, kamu sendiri tidak percaya tentang apa yang kamu baru diajarkan, kamu yang sudah baca setengah mati itu, kamu sama sekali tidak mengerti, kamu tidak yakin ya, siapa kok asal-asalan lah, kamu buat mainan sampai dengarkan, kamu tidak ada serius, kamu ke gereja ya tidak ada serius, waktu Bible study ya nggak ada serius, loh, terus kamu gimana? Nah ini. Kita belajar daripada pendahuluan dari Lukas itu seperti itu. Ya, dalam 1 sampai 4. Nah, untuk selanjutnya saya kira kita tidak usah baca panjang sekali 25, kita langsung aja. Saya kira saudara-saudara sudah membacanya. Kita sekarang bagian per bagian. Di dalam ayat 5 dikatakan pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Kita lihat,
Kamu tidak bisa ngomong Lukas ini yang dikatakan saksi mata, lalu pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Sehingga seringkali Lukas ini merupakan apa? Tulisan Injil yang begitu penting sekali. Serta seringkali dikatakan oleh sejarawan mengatakan apa? Lukas ini terbaik mengenai waktu-waktu itu tepat sekali. Itu yang dikatakan oleh sejarawan Yosefus. Coba mengapa kok dikatakan seperti itu? Saudara mesti tanya toh. Maka di dalam ayat 5 katakan pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Ini luar biasa. Saudara mesti heran toh, ngapain ditulis? Jadi kita ngelihat waktu zamannya Lukas menulis ini, zamannya Tuhan Yesus, mereka tidak seperti kita. Ya, kejadiannya tahun berapa itu. Tapi mau dikatakan suatu sejarah. Kejadian itu pada pimpinan siapa? Nah, dikatakan pada zaman Herodes, Raja Yudea. Terus buktinya apa? Kamu pasti ngeliat toh, sejarawan tuh pasti menyelidiki. Loh kalau cuma hanya di dalam Lukas 1 ayat 5 aja yang ditulis, kamu masa bisa buat patokan? Gak bisa. Tapi di sini kita ngelihat seperti Lukas 3 ayat 1 sampai 2. Kalau kita perhatikan, di sana dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tiap kejadian ada catatan. Pimpinan siapa? Maka seringkali orang meragukan toh. Ada perkataan-perkataan seperti ini. Tapi semakin hari diselidiki oleh ahli-ahli purbakala, ya, yang dikatakan arkeologis. Jadi arkeologis selidiki mereka itu justru dari ateis menjadi percaya. Karena apa? Benar-benar kejadiannya. Benar-benar akurat. Inilah cara Lukas menyampaikan suatu berita. Terus dia sampai menambah ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Ini saudara lihat, mereka ini Sakaria dan Elisabet itu dua-dua sama dari turunan Harun. Jadi waktu zamannya dia itu kurang lebih orang-orang turunan Harun yang menjadi imam itu ada 20.000. Mereka dibagi menjadi 24 yang dikatakan di sini. 24 grup, 24 rombongan. Salah satu rombongannya itu apa? Dari rombongan Abia. Kamu coba dia tulisnya teliti sekali. Jadi tidak bisa kamu waktu nyelidiki rombongan siapa? Oh dia ini rombongan Abia. Mereka dua-dua ini siapa? Tetap adalah turunan daripada Harun. Jadi dia juga dikatakan istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Mengapa? Jadi Harun adalah saudara Musa. Dia itu sebagai apa? Terus turunan ini adalah yang dikatakan turun-temurun adalah imam. Supaya keimaman itu tidak lari keluar. Maka orang Yahudi itu ada suatu percaya mereka tidak mau kawin campur.
Dia mempertahankan. Sehingga hubungannya itu apa? Tidak sampai lari keluar. Maka dari keturunan Harun dikatakan namanya Elisabet. Kalau saudara masih ingat toh, Elisabet. Elisabet itu namanya kalau dalam bahasa Yunani dikatakan Elisheba. Saudara masih ingat toh ada Betsheba barang ya. Itu Elisheba itu artinya his oath. Janjinya. Janji Tuhan. Elisheba. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dia katakan dua orang itu. Imam Sakaria. Sakaria itu apa namanya yang dikatakan Tuhan mengingat. God remember. Itu arti daripada Sakaria. Sehingga waktu Sakaria ditambah Elisheba. Nah ini artinya apa? God remember his oath. Jadi Tuhan tetap ingat akan janjinya. Sehingga tulisan-tulisan kamu jangan pikir bahwa setiap nama itu mempunyai arti yang begitu mengagumkan. Jadi di sana dikatakan Sakaria itu adalah Tuhan mengingat, Allah mengingat. Nah nanti kita lihat cocok enggak. Ya, sampai di sini kita sudah memahami ya. Jadi pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisheba. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Ini langsung dibirim di dalam ayat 7. Dikasih keterangan. Keterangan itu penting sekali. Kamu tidak bisa kalau waktu nafsirkan Alkitab, kamu baca Alkitab, wah cuma seperti buku komik gitu, baca wah 5 seperti ini, 6. Sudah ngerti saudara? Sudah selesai. Sudah buyar kita. Kamu tidak ada suatu thoroughly investigated. Kamu tidak ada suatu thoroughly investigation, tidak ada. Kamu tidak mau menyelidiki dengan teliti. Kamu malas waktu mempelajari seperti itu. Kamu baca itu apa? Ya cuma sekedarnya aja baca. Kalau kamu sekedarnya baca ini, kamu tidak mengerti. Mengapa ditulis keduanya ini adalah benar di hadapan Allah? Ini ada sesuatu. Mengapa kok kata-kata ini penting? Nanti kita lihat. Perlunya apa? Dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jelas yang di sini dikatakan Tuhan berkenan kepada dua orang ini. Terus disambung dia sama ayat yang ke-7. Ini aibnya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah ini. Kamu mau dikatakan, ini Lukas. Minggu lalu kita sudah belajar. Dia selalu mau mempelajari orang yang menderita, orang yang miskin. Miskin itu bukan yang dikatakan cuma secara materi. Jadi miskin rohani, miskin mengalami penderitaan-penderitaan. Ini penting mau dicatat di sana. Mereka itu sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi orang yang melihat beda sekali. Masa orang seperti itu kok diberkati Tuhan? Kamu tidak malu dah model gitu kok imam. Imam kok terima aib. Buktinya kalau tidak terima aib. Ingat loh kondisi Yahudi waktu itu. Terutama mereka menganggap apa? Perempuan yang disalahkan. Sehingga perempuan itu sungguh-sungguh dia dianggap apa? Dia dikatakan mandul. Coba, selalu langsung yang diserang siapa? Perempuan ini mandul.
Zakaria cuma dibilang apa? Mereka sudah tua. Tapi yang penting yang dikatakan Elisabetnya itu apa? Mandul. Jadi bagi kalangan Yahudi, ingat. Kamu sudah memenuhi syarat untuk menikah, kamu tidak ada keluarga. Itu sudah aib. Maka kamu harus menikah. Kedua yang dikatakan kalau perempuan sudah menikah, tidak bisa melahirkan. Wah, itu adalah sesuatu aib yang bukan main. Pasti ada sesuatu dosa di mereka. Tapi justru Lukas ini menulisnya teliti sekali. Kamu jangan sembarang toh. Manusia itu kan paling pinter nyacati orang, paling pinter langsung mau mengatakan kelemahan-kelemahan orang, dosa-dosa orang, selalu demikian. Maka waktu kita ngelihat, baik di dalam Injil yang lain seperti Yohanes, kita sudah belajar toh. Orang sudah buta, sudah mengalami penderitaan. Harusnya kamu itu kan simpati toh. Harusnya kamu kan menaruh belas kasihan kepada mereka. Mereka orang yang kasihan. Nah ini mau dikatakan. Orang cuma apa? Sebagai bahan diskusi toh. Wah, orang ini apa? Buta. Salah mana? Dosanya bapaknya atau anaknya? Atau orang itu sendiri? Jadi langsung pikiran mereka itu apa? Mencari kambing hitamnya. Jadi kalau bukan orang yang bersangkutan berarti orang tuanya ini. Maka Yesus bilang, aduh kamu itu tidak ngerti. Terus mau ngomong seenaknya sendiri. Kamu tahu orang buta pun ini adalah Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya dia. Itu beda sekali. Cara kamu melihat dengan Tuhan melihat tidak sama. Bagi manusia dikatakan dua orang ini adalah dosa, aib. Orang yang tidak layak. Tapi di mata Tuhan tidak. Tuhan tahu keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, kita sekarang bisa teruskan di sana. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, kita coba sampai di sini dulu. Dikatakan pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Dia ada tugas. Kita ingat ya, tadi ada 24 rombongan dari turunan Harun. Kita tadi sudah membahas di sana. Mereka jumlahnya kurang lebih adalah 20.000 orang. Kamu kalau mau melayani di sini tidak suatu hal yang gampang. Itu kamu ada lagi mereka dikatakan diundi, ya, membuang undi. Sehingga kamu bisa melayani ini pun mau dikatakan apa? Mereka percaya waktu dari undi itu adalah perkenan daripada Tuhan. Yang menentukan siapa? Tuhan yang menentukan. Sehingga tidak gampang. Kamu ada suatu pelayanan di sini. Itu mereka ada di bait suci melakukan hal seperti ini. Terutama mengenai membakar ukupan di situ. Jadi ukupan kalau kita perhatikan di dalam ayat 10, and when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Nah, kita lihat selalu di dalam pembakaran
ukupan ini, burning of incense. Jadi incense yang saudara seringkali dikatakan seperti kemenyan gitu ya. Itu selalu dihubungkan dengan doa. Mereka selalu ada permintaan. Orang-orang yang nunggu. Jadi ini beda sekali. Ya, mereka masih berada di luar. Jadi ini adalah ruang suci, bukan ruang maha suci. Jadi imam melakukan di sini, di ruang suci ini. Nah, orang-orang itu masih menunggu di pelataran, di luarnya. Mereka juga apa di sana? Berdoa. Mereka juga waktu dikatakan membakar ukupan, yang dikatakan incense, burning of incense itu ada suatu permintaan kepada Tuhan. Di sana selalu ada apa? Penting sekali, dia dikatakan ada 2 kali tugasnya itu. Pagi sama sore. Itu membakar ukupan. Mereka berdoa. Biasanya juga disertai dengan ada pengorbanan domba yang umurnya 1 tahun ya. Yang tidak bercacat. Itu yang diberikan pagi dan sore hari. Nah ini pasti yang dikatakan, mau dikatakan apa? 1 poin itu Tuhan yang menentukan urutan mereka. Kedua apa? Ini adalah penting daripada berdoa. Mereka minta sesuatu kepada Tuhan. Nah waktu kondisi seperti ini tiba giliran daripada Imam Sakaria ini. Maka di dalam ayat 11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah ini penting. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah ini poin penting. Waktu Sakaria sedang melakukan yang dikatakan membakar ukupan itu, melihat hal itu ia terkejut. Dikatakan, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Di sana ada mezbah untuk pembakaran ukupan ini. Ya. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Nah sekarang pasti toh, kamu lihat, ini kok diam-diam ada orang toh. Itu pasti malaikat itu bisa kelihatan toh. Seringkali kan namanya malaikat kan sebagai roh, tidak kelihatan. Tapi kamu masih belajar lagi. Hari ini aneh sekali, agama-agama tertentu mengatakan tidak mungkin toh. Tuhan Yesus katanya Tuhan, roh, kok bisa jadi manusia? Loh mereka belajar apa? Katanya tulisannya itu didikte sama Gibril. Loh didikte sama Jibril terus gimana itu? Siapa itu? Tidak ada bentuk dah. Tidak ada bentuk bisa ngomong. Nah ini ya pasti. Dia lihat. Maka Sakaria itu terkejut. Tapi malaikat itu berkata kepada dia, jangan takut hai Sakaria. Kamu ngeliat gini loh. Sakaria takut enggak? Saudara waktu ngeliat di sini, tiap kali waktu malaikat, ya kita lihat waktu melihat kubur kosong dikatakan apa? Jangan takut. Loh, sekarang malaikat itu utusan Tuhan. Nek kamu dengar ada jangan takut. Yesus sendiri ngomong jangan takut. Kalau dia berani ngomong jangan takut, berarti yang dijak omong itu takut apa enggak? Pasti ada takut toh. Itu suatu hal yang logik. Kamu jangan terus macam-macam lagi. Dia pasti kelihatan itu apa? Kaget. Jangan takut. Nah poinnya bukan sampai berhenti di sini. Terus dikatakan sebab doamu telah dikabulkan. Ayo. Doa apa? Doa apa? Benar dia doa?
Ini doa apa yang dikabulkan? Kok langsung dijawab gitu? Saudara mesti tanya toh. Apa doanya daripada Sakaria ini? Nah, ini Lukas itu kalau kamu lihat mau nulis itu tidak sembarang nulis, ya mau teliti. Terus kamu jangan takut. Ya toh doamu didengarkan. Loh, dengar apa? Doa apa? Tidak dijelaskan kok merah-merah dikatakan apa? Doamu telah didengarkan. Nah ini. Berarti apa? Dia waktu kamu lihatan. Ini pun di dalam dikatakan yang di depan ini membakar ukupan. Ukupan itu ada doa. Termasuk saat itu pun Sakaria itu ada doa permohonan kepada Tuhan. Doa itu adalah permohonan kepada Tuhan. Seringkali kita gini loh. Ini seperti nanti persis Sakaria tipe-tipe seperti ini. Kita pun demikian. Makanya saya kaget. Kadang-kadang kamu ini gini loh, sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi kamu tidak yakin kalau bakal dipenuhi. Betul lah. Poin ini penting. Hari ini waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita ngomongin waduh, tiap hari, tiap pagi ada kita persekutuan doa, ini yang doakan. Loh kamu itu belum tentu loh, waktu doa itu dengan iman, kamu ingin sekali doamu itu sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Tapi waktu kamu doa itu mendasarkan sesuatu kebiasaan. Kamu nganggap kamu doa itu bukan doa yang sungguh-sungguh dasar apa? Kerinduan hatimu terdalam untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon kepada Tuhan sesuatu permintaan kepada Tuhan. Di sini dia pasti ada suatu permintaan sampai dikatakan apa tadi? Elisabeth tadi dikatakan Pak sudah mandul, dia umurnya sudah tua. Ini dikatakan apa? Sudah impossible. Gak mungkin untuk memperoleh suatu turunan itu tidak ada. Ini maka tapi dia tetap doa. Dia merasa aib, tapi minta supaya apa? Diberi anak. Ini permintaan, tapi dia berani diomongkan. Dia tidak ada. Dia bingung loh, kaget kok. Kok tahu? Nah ini penting sekali. Jadi mengenai doa, kamu jangan cuma sekedar doa. Ya toh, doa itu pasti kamu tahu. Pasti ada jawaban. Jawaban Tuhan apa? Ya, tidak, tunggu. Sudah kamu tidak usah ribut lagi. Tuhan pasti dengar. Cuma kita waktunya apa? Yes, enggak dijawab. Enggak, pasti enggak. Ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus yang ketiga, tungguin waktunya. Nah ini. Berarti ada impossible, tidak ada yang impossible. Nah ini poin ini penting. Maka dikatakan jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Langsung dijawab, kamu namai dia Yohanes. Jadi Sakaria ini kamu jangan bilang gini, sudah dijawab, gak ngerti dia, langsung to the point. Jadi malaikat Jibril langsung mengatakan kepada dia, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kita teruskan 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ini suatu fact. Pasti bersukacita toh. Wong kamu minta mulai muda sampai tua, mulai baru nikah sampai sekian sudah dikatakan sudah mandul. Sudah impossible. Ya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Nah, ini mulai nubuat. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi pemberitahuan suatu pemenuhan doa
juga ada suatu nubuatan yang dikatakan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sampai di sini. Coba tadi dijawab. Ini Alkitab ini kamu lihat. Mengapa sangat reliable, bisa dipercayai? Karena itu dari nubuat dipenuhi, nubuat yang dipenuhi. Jadi nubuat ini nanti kita pelajari di sini. Selalu di dalam nubuat itu apa? Dalam waktu dekat sudah dipenuhi. Akan dipenuhi dalam waktu yang tidak lama. Terus ada lagi nubuatan yang akan nanti dipenuhi. Baik sebelum atau mendekat-dekati. Atau bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali keduanya itu. Maka seringkali yang kita dengar yet and not yet. Ya, sudah dan belum. Nah sekarang terus kita tanya toh. Ia akan membuat di dalam 16 banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Coba, roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Terus ini apa? Nubuatan dari mana? Kalau kita perhatikan, itu ada di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Coba kita baca di sana. Yesaya 40 ayat yang ketiga dikatakan, ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit-bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, seringkali kita lihat ya, sampai pujian ngambil di dalam ayat 4 ini ya. Wah, ratakan tanah yang kamu itu tidak paham, tidak ngerti maksudnya. Ya, kadang-kadang kita waktu menulis lagu, kamu tidak bisa, kamu mau apa? Mau dikarang tidak ngerti. Sehingga jemaat ini apa? Tidak ngerti apa ceritanya di sana, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ini tidak mengerti, waduh, dianggap waduh, jalannya rata no, biar nanti banyak orang percaya, gampang. Kamu itu sudahlah. Jadi kamu kalau tidak pernah mempelajari seperti yang dikatakan oleh Lukas, nyelidiki males, terus kamu mau ngarang, terus mau ngarang apa? Dan soal ngarang merasa bagus, karena apa? Banyak orang yang ikut. Loh kalau kamu salah diikuti orang banyak, itu bukan bagus loh itu. Itu kamu menjadi orang apa? Yang celaka. Mencelakakan banyak orang gak bisa bagus. Dan masih tidak mau bertobat. Nah ini terus kita lihat. Di dalam Maliaki 3 ayat yang pertama. Maliaki 3 di sana dikatakan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Siapakah dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri? Apakah ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Di dalam ayat 3 ayat 1 dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku. Ini adalah nubuatan dari
Yohanes Pembaptis. Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dia mempersiapkan jalan untuk Yesus. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta. Ini adalah nubuatan. Nah, nubuatan yang hebat sekali, tanda penting itu adalah sebagai penutup dari PL. Kalau kita belajar di dalam penutup PL, di dalam Maliaki 4 ayat yang terakhir, 2 ayat sebelumnya. Kalau di dalam LAI kurang jelas. Nanti kita mau bahas sebentar. Di dalam Maliaki 4 ayat 5 dan 6 dikatakan gini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangannya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Itu dalam arti apa? Ini yang barusan kita baca di sana. Itu nubuatan. Itu artinya apa? Pertobatan. Jadi bertobat. Itu adalah tema utama daripada Yohanes Pembaptis. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau kamu tidak ada tobat, nah ini maka dibilang toh, kamu penting tobat. Ini sebagai penutup daripada PL. Jadi di dalam NIV dikatakan, or else I will come and strike the land with a curse. Dia bilang apa? Aku akan kutuk engkau. Tanahmu akan kukutuk. Terus terjadi apa? Sesudah PL ini. 400 tahun kamu tidak nemukan apa-apa. Kamu tidak melihat ada Tuhan memberitakan sesuatu. Ada namanya the years of silence. Terjadi suatu ketenangan dalam arti apa? Tuhan membiarkan kamu sepanjang itu. Karena apa? Terus kamu langgari terus-terusan. Kamu mau ya, kamu tidak pernah bertobat. Tapi ini adalah tugas daripada Yohanes Pembaptis ini. Jadi waktu kita belajar mengenai Elia atau apa, itu adalah sebagai suatu nubuatan. Di mana yang dikatakan gini, orang yang mempunyai spirit. Spirit itu dalam arti apa? Orang yang memper spiritnya seperti Elia. Contohnya pakaiannya ya, terus makanannya, itu semua adalah sama dengan Elia. Itu bukan yang dikatakan kita reinkarnasi, tidak ada. Orang Kristen tidak percaya kepada reinkarnasi. Tapi kita percaya kepada nubuatan. Nah, sampai di sini kita teruskan. Ya, sudah jelas, saudara ngerti ya. Ini. Dia dalam tadi dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, kita sudah belajar ya barusan, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah ini poin lagi. Tadi 13 diomongi gitu. Dia itu termasuk tell me. Dia sudah diceritai kok. Kamu tidak usah. Tadi dikatakan jangan takut, hei Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sudah dicerita sekian panjangnya. Terus dikatakan nubuatan gini. Timbul ayat 18. Masih dablek di sini dikatakan. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sudah stop haid, sudah tidak mungkin. Ini suatu impossible. Ini aku doa ya doa. Tapi kalau doaku ini dipenuhi,
kamu jangan pikir aku terus apa? Tambah dekat dengan Tuhan. Seringkali kan kita di sana toh. Justru kita ini dipenuhi doa-doa kita, doa-doa permohonan kita dipenuhi oleh Tuhan. Bukan membuat kita ini tambah dekat dengan Tuhan. Malah kita apa? Cuma bisa aku wah aneh Tuhan, engkau itu betapa hebatnya. Loh kamu kok cuma model-model seperti gini. Kasep toh kamu model-model seperti itu. Maka masih nguji seperti ini. Marah sungguh dia. Dimulai. Tadi gak nyebut loh dia dari Gabriel. Cuma malaikat. Sekarang diteruskan jam 19. Jawab malaikat itu kepadanya. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sudah diomong tegas kanan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Nah ini. Mungkin mana? Kamu jangan katakan gini loh, bisu ini apa? Kamu tidak percaya toh? Kamu percaya apa enggak? Kamu diam-diam masih normal gini kamu jadi bisu. Kamu enak-enak seperti gini terus kamu bisu. Percaya kamu? Pengertian di sana loh. Kamu juga ingat posisi di sini. Hari ini kita kan sering mengatakan, waduh ini malaikat. Enggak, sebelumnya sudah tahu. Dia itu pasti tidak percaya di sana. Kamu jangan sebagai apa? Dikatakan, itu mau dikatakan sebagai imam. Kamu jangan berharap, ini Lukas kalau nulis itu teliti. Dia mempunyai pikiran itu sampai bisa menerjang sepi. Demikian itu luar biasa. Kita pikir apa? Oh dia ini orang benar, orang baik. Kalau orang benar, orang baik di hadapan Tuhan, pasti mempunyai tindakan yang sesuai. Dia pasti mempunyai iman yang baik. Bahkan mempunyai doanya dia yang sering tiap hari dia ucapkan doa itu. Ini menjadi suatu hal yang aneh. Mengapa? Kamu sudah doa mati-matian. Tapi kamu tidak mau doamu itu kelakon nih. Ini kan aneh toh. Ini model ini. Nah, kamu tidak percaya? Ya coba, kamu jadi bisu itu. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Ya wis, delok naik sampai itu kejadian. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nanti sampai waktu nih kamu percaya. Ini kamu seringkali melawan Tuhan. Engkau sudah berdoa, kamu memohon dari Tuhan. Tapi engkau berdoa maka dikatakan, engkau berdoa bukan dasar iman. Bagi Tuhan kalau engkau doamu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, maunya Tuhan. Maka kita waktu belajar toh, mempunyai iman yang sebesar biji sesawi, maka bisa pindah. Gunung itu pindah, dia pindah. Itu mau menunjukkan apa? Suatu hal yang menurut kamu impossible menjadi possible. Bagi Tuhan gak ada sesuatu yang gak mungkin. Segala mungkin bagi Tuhan. Nah ini. Jadi kamu lihat nanti kebenarannya pada waktunya. 21. Sementara itu orang banyak menanti-nanti Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Mereka sudah tadi yang lihat. Mereka di luar itu menunggak ucapan berdoa kepada Tuhan, ya, memberikan ukupan itu, memberikan insense di sana. Ada tujuannya apa? Tuhan mau mendengarkan. Tapi ini aneh. Kok tidak keluar-keluar? Nah ini. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ini kejadian. Kamu coba, mau kejadian ini kamu masih bayangkan. Ya, Sakaria waktu keluar. Ya, dia kira-kira gimana itu? Dia sudah bisu. Dia mau jelaskan katanya malaikat. Betul, doaku didengarkan. Ya. Dia cuma bisa apa? Malaikat dia mau gambarnya gimana? Gini? Terus mau gimana? Ya, sudah tidak jelas semua. Kamu tidak bisa explain. Itu mau menunjukkan apa? Suatu perbuatan Tuhan seperti kamu bisu itu tidak bisa mengucapkan. Kamu kalau melihat
mujizat daripada Tuhan. Kamu sudah tahu kalau waktu engkau punya doamu dijawab oleh Tuhan. Kamu sampai gak percaya seperti itu. Seperti orang mau bisu, mau mengutarakan. Kita ini seringkali mama, kebaikan Tuhan itu begitu besar. Alkitab itu begitu dalam. Tapi kamu mau mengucapkan gimana? Mau digambarkan gimana? Terus mau menggambarkan malaikat gitu apa? Kamu itu bisu kok. Kamu tidak bisa ngomong terus kamu goyang-goyang pasti pakai tanda-tanda gini toh. Bahasa-bahasa isyarat toh. Tapi dia kan tidak pernah bisu sebelumnya. Bagaimana bisa ngasih bahasa-bahasa isyarat? Ya toh, ini ada pentingnya di sana. Maka Lukas itu tahu, oh ini loh cara dokter nulis itu ya, teliti. Kamu jangan terus ngomong-ngomong gini, kamu percaya, kamu selidiki apa enggak? Dia mau nantang kita toh. Saya ini nyelidiki baik-baik loh. Nah kembali lagi, kamu nyelidiki baik-baik enggak? Apa yang kamu berikan di sana? Kamu sudah belajar sekian, terus apa yang kamu dapat? Terus hubunganmu apa? Imanmu apa? Benar-benar imanmu ditingkatkan atau enggak? Sesudah kamu melihat Zakaria dan Elisabeth ini, terus apa? Sikapmu itu. Nah ini, teruskan 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah ini kita lihat. Ada suatu posisi. Waktu ini kita lihat sebetulnya. Aturan-aturan di dalam Yahudi. Kamu kalau bisu, kamu tidak bisa diundi lagi. Kamu tidak layak. Wong namanya binatang aja, itu harus 1 tahun. Tidak cacat yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apalagi orang yang membawa dirinya itu cacat. Dalam hal apa? Dia bisu. It is impossible. Maka Lukas bilang, tapi dia mau nulis halus. Dia kembali akhirnya pulang ke rumah. Lukas teliti lagi. Kamu kan heran kok. Urusannya apa? Terus 5 bulan bunting. Ya toh? Ini kata beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Dia diam. Ya toh? Katanya cuma bilang, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini dikasih jawabnya. Ini kamu jangan pikir Elisabeth ini cara menanggapi ini ada beda. Kamu nanti waktu kita belajar di dalam Lukas ini lebih ramenya di sana. Ya. Nanti minggu depan kita masuk pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, terus baru Maria dan Elisabeth. Itu mau ditorong. Apa sikap daripada Maria? Itu nanti ada beda sekali. Jadi Maria dan Elisabeth itu beda. Tapi mau digambarkan. Tapi Elisabeth kita gini loh. Kamu itu mulai muda. Terus ditanyai mertuamu, kapan? Masih ada isinya tak? Gak ada. Terus 10 tahun kemudian tanggamu, loh gurung anu. Terus berapa tahun lagi, 20 tahun kemudian, loh gurung isi-isi. Kamu dengar berita seperti ini apa kamu? Nangkep kamu? Kamu hati-hati loh. Sampai orang ini kadang-kadang saya perhatikan. Orang yang anaknya kena penyakit munggul itu ya. Yang dikatakan idiot. Kamu itu tidak pernah kasihan kepada mereka. Tiap kali cuma nyacati apa? Loh, anakmu kok gini? Loh, anakmu kena penyakit ini. Kamu sebagai orang tua itu perasaannya gimana? Kamu kan sudah tahu toh. Memang sekarang sudah tua. Kamu masih menanyakan seperti itu. Mulai muda sampai tua sudah apa? Jemu. So bosen tiap kali. Itu adalah suatu penderitaan. Itu aibnya dia.
Sehingga kalau dia ini di sini mau dipamerkan, dia apa? Gunanya apa sih sebetulnya? Orang lain ngomong, waduh kamu sudah bonteng-bonteng keguguran, terus tak jadi. Buat apa? Kamu lebih baik daripada apa di sini? Mau katakan, dia justru Elizabeth di sini selama 5 bulan dia mau alone with God. Dia baru nyadari, sering membuat suatu minta kepada Tuhan. Dia dikatakan benar di hadapan Tuhan, dia selalu berdoa. Tapi dia sendiri menganggap dirinya sudah tua. Dia sendiri sudah menganggap dia sudah stop height. Sudah tidak mungkin, it is impossible to bear a child. Tidak mungkin bisa melahirkan atau mengandung anak. It is impossible. Tapi justru di sini ada suatu pergumulan. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kamu tidak usah ngurusi. Kamu terhadap omongan-omongan luar, kamu cuma ada satu, tungguin waktunya. Kamu tidak usah sombong-sombong, terus kamu sudah gini, waduh saksi Tuhan itu luar biasa melakukan ini, melakukan itu. Tungguin aja. What happen next? Kamu bukan itu. Kamu ditebus Tuhan, Tuhan mendengarkan doamu itu, ingatan. Pasti ada suatu kepentingan daripada Tuhan itu. Dia sesuai nubuatannya dia. Maka dikatakan suatu covenant-nya dia, suatu perjanjian lama, perjanjian baru. Itu pasti akan dipenuhi satu persatu. Dia ada di depan Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Everything is possible. Setiap hal itu adalah mungkin bagi Tuhan. Jadi kamu tidak usah meragukan lagi akan kebaikan daripada Tuhan. Amin. Ya, kita minggu depan teruskan lagi mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, itu penting. Itu kita bagi 2 sampai 5-6. Nanti baru kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita di dalam pasal 1 ini kita sudah lihat toh, kita sudah tidak terasa sudah waktu 1 jam lebih sudah selesai. Dengan membahas itu dalam pasal 1 25 ayat ini suatu hal yang tidak gampang. Ya, jadi minggu depan saya harap saudara-saudara mau meneruskan, mau mempelajari lagi. Sehingga kita lebih akan dikuatkan. Dan kita sudah belajar mengenai Lukas ini dengan begitu teliti. Kita hari ini belajar kan saudara tidak bayangkan seperti itu. Toh. Bisa hal-hal yang kelihatannya kecil-kecil, tapi itu maunya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mengundang saudara-saudara berdiri dan kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada petang hari ini Engkau masih mau mengajar kami, mau mempelajari hal yang begitu penting. Seringkali kami melakukan persekutuan doa, melakukan doa setiap hari memohon kepada Engkau. Tapi seringkali kami tidak mempunyai iman bahwa Engkau mampu menjawab doa kami. Sehingga pikiran kami seringkali sangat terbatas sekali. Kami sering mengabaikan Engkau seperti Zakaria maupun Elizabeth. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami seringkali meremehkan Engkau. Kami kurang beriman kepada Engkau. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami yang dapat kami percayai. Dan hanya Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan memahamkan, mencelikkan, memampukan kami sekalian untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali.